Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Benar Tuhan, kami yang ada pada malam hari ini, kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Bukan hanya sekedar bernyanyi, tapi kami menyatakan pujian kami kepadamu ya Allah. Selama kami masih hidup, selagi kami masih bernafas, selama kami masih dapat bernyanyi, kami mau terus memuliakan Engkau di atas segalanya Bapa. Bahkan kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu ya Allah. Biarlah manis kau dengar segala ucapan kami, segala pujian kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan,
dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Hatiku bersuka Tuhan, karena Engkau selalu bersamaku. Engkau yang menyertai aku, menyertai keluargaku. Ketika ku berjalan bersamamu Tuhan, Engkau ada, Engkau menyertai kami. Haleluya. Sungguh ku kagum akan Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Sungguh ku kagum akan Engkau Tuhan, Allah yang perkasa, penasehat ajaib, Bapa yang kekal. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Senang sekali bisa menjumpai setiap saudara pada malam hari ini yang begitu teduh. Dan saya berdoa Tuhan menjamah saudara melalui lagu-lagu yang kita nyanyikan bersama tadi. Beberapa hari yang lalu saya berjumpa dengan seorang rekan jemaat yang berduka. Dia orang tua yang dia cintai itu meninggal dunia saudara-saudara karena sakit. Masalahnya adalah peristiwa ini sama sekali tidak diharapkan, sama sekali tidak diduganya karena orang tuanya ini sempat pingsan dan kemudian mengalami gejala-gejala yang buruk, tapi kemudian mujizat terjadi. Dia berdoa, dia memohon kepada Tuhan, jemaat ini dan kemudian Tuhan bekerja, pemulihan dari orang tuanya terjadi dengan sangat cepat.
Dan dengan sukacita dia kemudian menyaksikan, dia menceritakan ke banyak orang bagaimana Tuhan bekerja, menjamah dan memulihkan orang tuanya. Tapi seminggu kemudian, tanpa diduga, tiba-tiba orang tua dari yang bersangkutan ini meninggal dunia, saudara-saudara. Nah, jemaat ini menjadi sangat terkejut, sangat syok. Dia tidak menyangka karena dia pikir bahwa Tuhan sudah bekerja, Tuhan sudah menyatakan dirinya. Dan tanpa diduganya, ternyata Tuhan punya keputusan juga yang tidak disangka-sangka, di mana Tuhan mengizinkan atau memanggil pulang orang tua dari rekan ini. Dan dia bercerita kepada saya bagaimana dia sempat goncang dan mempertanyakan bagaimana Tuhan bisa melakukan hal seperti itu. Bukankah dia yang menyembuhkan, bukankah dia sudah bekerja dengan luar biasa sebelumnya. Dan dia bilang bahwa dia malu karena dia sudah bersaksi, dia sudah menceritakan kemana-mana bagaimana Tuhan menyembuhkan, bagaimana Tuhan memulihkan orang tuanya. Dan ternyata bukannya pemulihan itu tidak berlangsung lama, ya sekitar seminggu kemudian Tuhan memanggil pulang. Saudara-saudaraku, ada banyak hal dalam kehidupan ini yang seperti itu, di mana kita tidak memahami mengapa Tuhan melakukannya. Ada saat di mana Tuhan itu menjawab doa kita dengan cara yang kita perkirakan, dengan cara yang kita minta. Tetapi di sisi lain kita juga menjumpai bahwa Tuhan bisa mengizinkan, Tuhan bisa membiarkan kita mengalami sesuatu yang sama sekali kita tidak minta, sesuatu yang sama sekali kita tidak harapkan. Dan itu semua terjadi tentunya dalam kedaulatan Tuhan. Dan pertanyaan yang paling umum adalah, bagaimana Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Mengapa Tuhan biarkan ini terjadi? Bukannya Tuhan itu mengasihi kita, saudara-saudara. Semakin kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, semakin goncang kita secara manusia kalau hal-hal yang buruk, hal-hal yang gak diduga itu menimpa. Nah itu juga yang mungkin dialami oleh beberapa dari kita pada malam hari ini. Mungkin Anda sedang gelisah dan memikirkan, kenapa ya aku harus melewati semua ini? Kita tahu bahwa kita sedang memasuki masa resesi, kita sedang memasuki masa-masa yang sulit. Dan di depan, sekian bulan ke depan ini kalau kita melihat berita dan segala macam, keadaan tidak akan membaik, saudara-saudaraku. Mungkin kita akan mengalami satu resesi yang mungkin salah satu yang terburuk dalam seumur hidup kita, mungkin. Dan ada banyak hal yang bisa terjadi, saudara-saudaraku. Dan saya melihat bahwa setiap kali kita diizinkan melewati masa-masa seperti itu, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan mengasihi aku? Apakah Tuhan masih mengasihi saya? Ada satu ayat yang saya ingin bacakan bagi saudara yang akan menguatkan atau meneguhkan satu kebenaran bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Saya ambil dari kitab Roma, surat Roma pasal yang ke-35. Roma 8. Oke, Roma pasal 8 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39. Satu bagian yang saya pegang dengan kuat dalam hidup saya, khususnya pada saat saya harus mengalami masa-masa yang sulit, saudara-saudaraku. Roma 8, 35 sampai 39. Dikatakan seperti ini, Rasul Paulus menuliskan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, ayat yang kita baca ini menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan Anda dari kasih Kristus. Tidak ada yang bisa membuat kita itu terlepas dari kasih Tuhan. Kita mungkin bertanya, loh kalau saya memang ada dalam kasih Tuhan, kenapa saya harus mengalami semua ini? Kalau saudara baca ayat yang 35, saudara akan melihat bahwa orang yang dikasihi Tuhan itu juga akan mengalami banyak hal.
Ya kan, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ini Paulus memberikan daftar masalah-masalah manusia pada zaman itu. Ada penindasan ya. Mereka orang Kristen adalah minoritas dan mereka ditindas. Kemudian ada penganiayaan, kesesakan, di mana kesesakan itu bicara masalah kondisi yang mirip hari ini. Kita tidak bisa berbuat banyak ya. Kesesakan itu bicara masalah kondisi yang menekan. Di mana kita betul-betul gak berdaya, kita menjadi merasa sesak, kita tidak bisa berbuat banyak. Kemudian penganiayaan, wah ini ada orang-orang yang bermaksud jahat sama kita dan mereka kemudian melakukan hal-hal yang menyakiti kita. Atau kelaparan, kelaparan bicara masalah krisis ekonomi, bicara masalah kondisi finansial yang berat. Atau ketelanjangan, ketelanjangan bicara masalah kondisi yang tidak ada perlindungan saudara-saudaraku. Telanjang itu artinya kita betul-betul nggak terlindung, nggak tahu kemana lagi kita harus berlindung. Atau bahaya atau pedang. Kita boleh menambahi daftar ini, apakah pandemi, apakah resesi. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kita boleh mendaftar semua masalah-masalah itu. Kenapa ayat ini ditulis? Karena pada saat orang mengalami semua masalah ini, mereka cenderung berpikir bahwa mereka terpisah dari kasih Allah, saudara-saudara. Seperti tadi saya katakan, begitu kita mengalami satu hantaman yang kita tidak duga, mau tidak mau sebagai manusia kita mempertanyakan, why, kenapa Tuhan mengizinkan? Apakah Tuhan masih mengasihi aku? Apakah Tuhan itu hadir bagiku? Nah ayat 35 dengan jelas mengatakan bahwa hal-hal ini bisa terjadi, ya. Semua boleh terjadi, diizinkan terjadi. Seperti dikatakan ayat 36, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dilihat atau dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ini ayat 36 lebih parah lagi karena Kristus, orang-orang Kristen pada zaman dahulu, mereka itu betul-betul dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Artinya orang yang mungkin menemukan mereka bisa membunuh mereka kapan saja. Suatu kondisi yang sangat tidak baik, yang sangat tidak menguntungkan. Tetapi saudara-saudaraku, ayat ini ditulis sekali lagi untuk mengingatkan kita bahwa hal-hal seperti itu yang didaftar itu tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Malah dikatakan di ayat yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ini rahasianya saudara-saudaraku. Bagaimana mungkin orang-orang yang mengalami ketelanjangan, bahaya, penganiayaan, penindasan, resesi, krisis ekonomi, yang harus mengalami bahaya maut sepanjang hari. Bagaimana mungkin kita yang mengalami semua itu boleh mengatakan bahwa kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. More than conquerors, dalam bahasa Inggrisnya itu lebih daripada penakluk gitu. Gambaran kita tentang penakluk, orang-orang pemenang itu adalah orang-orang yang tidak punya masalah. Mereka-mereka bisa mengalahkan, mereka-mereka yang sangat powerful. Mereka yang punya mungkin sumber daya yang gak terbatas, mereka punya kekuatan, pengaruh yang luar biasa. Sehingga pandemi ini sepertinya gak berpengaruh, sama sekali gak mengganggu mereka. Itulah orang-orang yang menang. Nah bagi kita yang sedang gelisah, kita yang bingung karena kerjaan kita macet, kita yang bingung karena mungkin sudah tidak bisa bayar uang sekolah, kita yang bingung dalam segala kondisi yang terdesak ini. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa kita itu lebih daripada orang-orang yang menang? Tapi ayat ini mengatakan bahwa kita itu lebih daripada conquerors, orang-orang menang itu karena apa? Dia yang telah mengasihi kita. Saudara-saudara, mempercayai kasih Tuhan di tengah-tengah masa sulit itu adalah sebuah rahasia yang penting. Saya bertanya, mengapa ya somehow kalau memang Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengizinkan kita melewati semua itu. Saudara-saudara, kasih itu selalu berharap balasan. Dan bagaimana kita bisa membalas mengasihi Tuhan dengan kesungguhan yang terbaik? Jawabannya cuma satu, yaitu pada saat kita diizinkan melewati masa-masa di mana kita tidak bisa melihat Dia, kita tidak bisa menikmati berkat-berkat-Nya. Pertanyaan besarnya adalah, will we still love Him? Apakah kita akan tetap mengasihi Tuhan? Kemenangan saudara-saudaraku, kemenangan terbesar kita tuh begini. Kemenangan dicapai pada saat kita tuh harus mengalami semua yang daftar tadi. Dan kemudian kita tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi kita.
Dan kemudian kita membalas kasih Tuhan itu dengan tetap juga mengasihi dia dan melayani dia dan percaya segenap hati kepadanya. Itulah kemenangan yang terbesar sebetulnya. Hidup ini sementara saudara-saudaraku. Semua penderitaan yang dikatakan didaftarkan ini semuanya sementara. Semua penderitaan sifatnya selalu sementara. Yaitu hanya pada masa hidup ini saja. Saya yakin bahwa ada waktunya di mana semua yang kita deritanya akan berlalu. Kita tidak tahu kapan. Tetapi kapan masa-masa di mana saudara bisa melihat atau membuktikan pada dirimu sendiri, sungguhkah engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu? Menurut saya tidak ada waktu yang lain yang lebih baik untuk mengatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tidak ada waktu yang lebih baik untuk memuji dan menyembah Tuhan, menyatakan hormat dan kasih kita, iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Tidak ada musim yang lebih baik daripada hari ini. Saya percaya pada hari ini, seperti dikatakan Alkitab di 2 Tawarik, mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi, mencari siapa orang yang bersungguh-sungguh hati kepadanya, saudara-saudara. Pada saat saudara bisa merasakan kasih Tuhan, menerima berkat Tuhan, tidak ada yang tahu apakah hati kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya bertemu dengan seorang anak muda yang baru putus pacar. Dia kuliah di luar negeri jauh dan kekasihnya ada di Indonesia. Long distance relationship. Si anak mudanya waktu mereka jadian dia bilang ke saya bahwa aku yakin ini jodohku. Dan mereka begitu sangat saling mencintai, luar biasa. Begitu romantis. Yang namanya anak muda. Tapi sekian tahun si cowok ini dia sekolah di luar negeri dan kemudian beberapa minggu yang lalu saya dapat kabar bahwa dia putus. Saya tanya kenapa putus? Rupanya si perempuan tidak tahan dengan LDR ini saudara-saudara. Dia mengatakan bahwa kamu ada atau enggak ada itu sama aja bagi aku gitu. Karena apa? Karena si cowok tidak bisa hadir dalam hidupnya. Si cowok ada di luar negeri. Nah inilah manusia saudara-saudaraku, di mana begitu pribadi yang kita sayangi itu tidak bisa hadir untuk kita, dengan cepat kita kehilangan kasih kita kepadanya. Dan saya ngomong kepada si cowok ini, bukankah kamu berharap bahwa cewekmu itu akan tetap mencintai kamu walaupun kamu tidak hadir? Saya bilang. Itu yang Tuhan harapkan saudara-saudaraku. Karena mudah sekali pada saat mereka masih bersama, masih bisa pergi sama-sama. Mereka berdua sangat yakin bahwa cinta mereka itu sempurna, bahwa mereka diciptakan untuk satu dengan yang lain. Begitu yakin, saya tanya, bukankah kamu dulu tuh yakin sekali? Dia tidak bisa jawab, saudara-saudara. Kalau ketemu terus, kalau kebutuhannya untuk ketemu keintiman itu terpenuhi, gampang kita mengatakan kita mengasihi seseorang. Tapi pada saat si dia itu pergi jauh dari kita dan dia tidak muncul, tidak memenuhi harapan kita, saudara-saudaraku. Di situ cinta sebenarnya diuji. Dan itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan rindukan dari kita. Tuhan bisa saja muncul di depan kita, menolong kita, membuat mujizat semau kita, dia bisa. Dia mampu. Tapi itu akan membuat kasih itu menghilang. Itu akan membuat kita tidak tahu, kita tidak akan bisa mengasihi dia sebagaimana dia adanya. Jadi pada malam hari ini saya ingin meyakinkan saudara-saudara bahwa seperti di ayat yang ke-38, mari dikatakan, sebab aku yakin, sebab saya yakin, Anda yakin, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Rasul Paulus lebih menekankan lagi, kalau tadi dia mendaftarkan kesusahan penderitaan, di ayat 38-39, Rasul Paulus dengan lebih berani lagi mengatakan bahwa baik maut sekalipun, kematian, maut, malaikat, iblis, penguasa, pemerintah, hal-hal yang biasanya sangat menguasai kehidupan kita itu pun tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Pilihannya ada pada kita. Kasih Tuhan tidak berubah dalam hidupmu, tapi pilihannya ada dalam hidup kita. Hari ini mungkin bagi kita Tuhan tidak nyata atau tidak hadir. Tapi pertanyaannya selalu diajukan kepada kita. Apakah Anda akan tetap
percaya? Apakah Anda akan tetap bergantung dan mengasihi Tuhan? Walaupun dia tidak hadir. Walaupun dia tidak membuat mujizat. Walaupun Anda mengalami penindasan atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Walaupun Anda itu menjadi ada dalam bahaya maut sepanjang hari seperti dianggap seperti domba-domba sembelihan. Apakah kalau kita semua mengalami itu, pertanyaannya selalu apakah kita tetap mau mengasihi dia dan percaya sepenuh hati kepada Kristus. Pada saat kita meresponi dengan benar, perlu kita mempercayai bahwa kasih Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Dan kita tetap terus mengasihi dia walaupun tanpa melihat apa-apa. Kita mengasihi dia walaupun sepertinya keadaan kita tidak kunjung membaik. Maka disitulah dikatakan Anda itu lebih daripada orang-orang yang menang. Mungkin dunia anggap Anda bodoh. Boleh. Bagi orang yang berjalan dengan penglihatan mereka akan bilang, bodoh sekali. Kamu tidak melihat apa-apa kok tetap percaya. Tapi disitulah kuncinya seorang pemenang. Jika Tuhan itu ada, dia akan menangkap kesungguhan hati saudara. Dan dia akan melimpahkan kekuatannya dalam hidupmu pada waktunya. Saya berharap pesan ini berbicara dalam hati saudara dan saya rindu untuk mendoakan setiap Anda sebentar. Mari kita berdoa bersama ya. Hamba berdoa bagi setiap kami yang ragu-ragu. Bagi kami yang sedang sedih atau sedang gelisah atau sedang kesepian. Sesungguhnya Tuhan tidak menolak kami tetapi Tuhan ingin menyatakan bahwa di dalam setiap keraguan, di dalam setiap ketidakpastian itu tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Ajar kami malam hari ini untuk percaya dan melihat itu ya Tuhan. Bukan dengan mata jasmani kami, tapi kami melihat bahwa dalam hidup kami pun Tuhan sebenarnya sudah bekerja. Kami ini sudah menerima kasih dan pertolongan Tuhan itu berkali-kali. Tapi kami juga harus belajar bahwa Tuhan tidak selalu akan memberikan apa yang kami mau. Karena Tuhan juga berharap bahwa kami mengasihi Tuhan tanpa harus melihat, tanpa menerima, tanpa merasakan apa-apa. Tapi kami percaya semua proses ini tidak lama, hanya sebentar. Begitu kami melewati ini Tuhan, maka kami akan kembali melihat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Engkau menguatkan setiap jemaat yang mendengar pesan ini. Bagi kami yang sedang bersusah hati, bagi kami yang sedang dalam kesesakan, kami ingin mengatakan bahwa Engkau lebih besar, Engkau lebih ajaib, tidak ada yang seperti-Mu. Dan kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang begitu hebat, sehingga sungguh-sungguh tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kami dari kasih Allah. Hamba berdoa memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan acara ini. Berkati mereka, hadir dalam hidup mereka Tuhan. Dan Tuhan yang memberi jawaban. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti